On the line. Desember pagi tahun 1948, iring-iringan pasukan Brigade Angkatan Darat Tenil sampai di Bukit Tinggi. Kolonel Marino Seraibel memimpin ratusan pasukan dalam operasi militer Belanda. Mereka mendarat di Danau Singkarak 3 hari sebelumnya, sebelum kemudian menempuh rute darat menuju Bukit Tinggi yang menjadi pusat pemerintahan Sumatera Tengah. Aksi ini adalah bagian dari serangkaian upaya pemerintahan militer Belanda menghapus nama Indonesia dalam peta peradaban dunia. Aksi yang dikenal sebagai agresi militer Belanda kedua, yang dimulai tanggal 19 Desember 1948 di wilayah Jawa dan Sumatera. Belanda meyakini tindakan mereka akan menghabisi sisa-sisa kekuatan Republik bekas jajahan yang dengan berani menyatakan kemerdekaan. Peristiwa itu menjadi awal dari satu periode penting dalam sejarah bangsa. Kisah pemerintah Indonesia yang terluntar di tengah belantara Sumatera. Pemerintahan yang sah yang harus berpindah-pindah untuk mempertahankan eksistensi, untuk terus menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia masih ada, masih tegak berdiri melawan penjajahan dengan semboyan merdeka atau mati. Sehari sebelum kedatangan Belanda, Kolonel Hidayat, Panglima tertinggi teritorium wilayah Sumatera, memerintahkan siasat bumi hangus kota Bukit Tinggi. Setelah itu pasukan Republik bersama rakyat Minang melakukan gerilya semesta dari pinggiran Sumatera Tengah. Semangat merdeka atau mati menyalakan perlawanan. Tak ada yang sedia menyerah dan dihilangkan Belanda. 22 Desember 1948, di sebuah desa kecil bernama Halaban, di antara Bukit Tinggi dan Payakumbuh, Sumatera Barat, pemerintah darurat diresmikan Syafruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, yang kala itu tengah bertugas di Sumatera Tengah ini. Mandat pembentukan pemerintah darurat Republik Indonesia diberikan oleh Soekarno sebelum ditawan Belanda di Yogyakarta. Berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau disingkat PDRI adalah peristiwa penting yang menentukan hidup matinya kemerdekaan Indonesia. Mandat pembentukan PDRI diberikan langsung oleh Presiden Soekarno kepada Syafruddin Prawira Negara sebagai penyambung nyawa atas jatuhnya pemerintahan resmi di Yogyakarta karena agresi militer Belanda. Tanda perlawanan berarti dari Angkatan Perang Indonesia, pasukan Belanda mendarat dan segera menguasai Yogyakarta. Aksi militer Belanda kedua dilaksana sebagaimana rencana mereka. Pada hari yang sama, 19 Desember 1948, serdadu-serdadu Belanda memasuki Gedung Agung Yogyakarta yang jadi Istana Negara Republik Indonesia. Mereka langsung menangkap pucuk pimpinan Republik yang bertahan tidak ikut serta bergerilya di Rimba Jawa. Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Agus Salim, Surya Dharma. Mereka semua dibawa Fandek menuju Bandar Udara Magmo Harjo dan langsung diterbangkan ke pengasingan di Brastagi, Sumatera Utara dan Pulau Bangka. Beberapa waktu sebelum kejadian itu, Syafruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran Rakyat, ditugaskan ke Bukit Tinggi. Sabtu 18 Desember 1948 bertepatan dengan Hari Balai atau Hari Pasar bagi orang Minang.
pesawat Belanda merongrong di udara. Mereka melakukan teror di seputaran Bukit Tinggi yang jadi pusat aktivitas masyarakat ketika itu. Syafruddin dan tokoh-tokoh pemerintahan sudah membaca gerakan Belanda ini sebelumnya. Ketidakpuasan pihak Belanda atas hasil terundikan Renville menjadi indikasi utama akan terjadinya agresi. Belanda menginginkan seluruh bagian Republik ada dalam kuasanya. Pagi hari 19 Desember 1948, rapat-rapat terkait rencana pemerintahan ke depan mulai dilakukan. Syafruddin sebagai pemegang mandat tertinggi, wakil dari pemerintahan pusat, memimpin rapat darurat dan terbatas di Gedung Kria Arga atau Istana Wakil Presiden Bukit Tinggi. Semua usulan mengacu pada pokok pembentukan sebuah pemerintahan darurat. Namun rencana itu terganjal komunikasi dengan pemerintah pusat sebagai pemegang mandat tertinggi. Syafruddin menanti balasan surat gawat yang telah dikirimkan ke Yogyakarta. Namun tak pernah ada jawaban untuk surat gawat di masa gawat itu. Soekarno, Hatta, dan petinggi pemerintah lainnya telah lebih dulu ditawan Belanda. Dukungan dari berbagai pihak atas pembentukan pemerintah darurat kian menguat. Hal ini semakin meyakinkan Syafruddin untuk mengumumkan berdirinya pemerintah darurat Republik Indonesia. Sehari setelahnya, arus migrasi mulai terjadi. Rakyat berbondong-bondong meninggalkan Bukit Tinggi. Mereka mengungsi keluar pusat kota. 21 Desember malam, militer bersama rakyat menghanguskan Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Selama 2 hari, gedung-gedung dan bangunan utama dibakar dan dihancurkan agar tidak bisa lagi digunakan oleh Belanda. Bersamaan dengan terjadinya bumi hangus kota, tokoh-tokoh Republik meninggalkan Bukit Tinggi. Para pemimpin politik menuju sebuah desa di timur Payakumbuh, Halaban. Petinggi militer sibuk berkoordinasi membentuk pusat pemerintahan militer di Nagarikota Tinggi. Sedangkan Panglima Tertinggi Teritorium Sumatera bermarkas di perbatasan Sumatera Utara dan Aceh. 22 Desember, di suatu tempat bernama Halaban, yang ketika itu sangat dijaga kerahasiaannya, Syafruddin Prawiranegara meresmikan berdirinya pemerintah darurat Republik Indonesia. Beberapa nama ditetapkan sebagai menteri dari kabinet PDRI ini. Untuk memudahkan koordinasi, beberapa jabatan dirangkap oleh nama-nama yang sama. Syafruddin Prawiranegara menjabat sebagai ketua PDRI yang mencakup wilayah Sumatera dan Jawa. Tokoh lain yang kerap disebut adalah wakilnya, Teuku Muhammad Hasan, yang merangkap sebagai Menteri Dalam Negeri, Pendidikan, Kebudayaan, dan Menteri Agama. Selain itu ada pula Sultan Muhammad Rashid, Gubernur Militer Sumatera Tengah, yang memimpin kekuasaan militer dan sipil di Sumatera Tengah, mencakup wilayah Sumatera Barat, Jambi, Riau, sampai Aceh. Sejak saat itulah, gerilya semesta lintas tengah Sumatera dimulai. Syafruddin, Teuku Muhammad Hasan, dan tokoh politik lainnya menuju ke selatan Sumatera Tengah dan selalu berpindah. Sementara Sultan Muhammad Rashid mempersiapkan pusat pemerintahan militer di Nagarikota Tinggi. Masing-masingnya dilengkapi pasukan teknis pemancar radio. Bukan hanya menjalankan perlawanan dengan siasat gerilya di Sumatera, PDRI juga melakukan konsolidasi dengan militer yang telah bergerilya di Pulau Jawa dan melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri di India, serta upaya penggalangan dukungan dari kancah internasional. Kepercayaan dan dukungan rakyat semacam ini menjadi penyokong utama kekuatan PDRI. Belanda bisa saja menjatuhkan pemerintahan Republik secara politik dan militer formal, termasuk menguasai kota-kota besar. Namun perjuangan rakyat semesta di seluruh penjuru Nusantara tak pernah bisa dipadamkan.
PDRI berdiri menjaga eksistensi bangsa yang baru merdeka beberapa tahun lamanya. Menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia masih ada, tak pernah sudi dijajah kembali oleh Belanda. Belanda tentu saja tidak tinggal diam. Pasukan-pasukan mereka disebar ke berbagai wilayah di Sumatera untuk menghancurkan PDRI. Ketika para pemimpin politik bergerilya dan berpindah-pindah tempat, pemerintah militer Sumatera Tengah yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Rashid menetap di Koto Tinggi sejak akhir Desember 1948. Tuturan sejarah membuktikan PDRI jadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Minangkabau. Pemimpin dan politisi bukan hanya berorasi, tapi berjuang bersama rakyat, bahkan sekaligus mendarma baktikan diri mereka untuk kepentingan rakyat. Petinggi dan pejabat kabinet PDRI tak hanya fokus berperang dan bergerilya, apalagi bersembunyi dan diam, menghindari kejaran militer Belanda, tapi juga aktif membangun untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat setempat. Inilah kunci keberhasilan PDRI memenuhi mandat untuk menjaga kelangsungan Republik. Pemerintah darurat Republik Indonesia boleh saja berpusat di Bulukarimba Raya Sumatera. Namun mandat kekuasaannya diakui oleh seluruh rakyat Indonesia dan bergema ke seluruh penjuru dunia. Secara struktural, ada dua nama pejabat PDRI yang berjuang di wilayah mereka masing-masing. Mereka adalah A.A. Maramis dan Jenderal Sudirman. A.A. Maramis yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri tengah berada di India. Sedangkan Jenderal Sudirman, Panglima Perang Tertinggi, memimpin gerilya di Pulau Jawa. Meski demikian, selama PDRI memerintah, kendali tertinggi dalam pengambilan putusan tetap berada di Sumatera. Politik dan militer bisa saja jadi penanda utama kendali PDRI atas kelangsungan Republik. Demikian juga dengan strategi gerilya semesta dari seluruh rakyat Indonesia. Namun peran teknologi tetap tidak bisa dilupakan, yakni sender radio atau pemancar radio. Radio sebagai sarana komunikasi jadi mata rantai penting perjuangan PDRI. Para teknisi pemancar radio, Sidik Tamimi dan kawan-kawan, aktif membangun jalur komunikasi. Berbagai peristiwa di seputar agresi militer Belanda II di dalam dan luar negeri menjadi fokus utama siaran. Kabar seputar kondisi Jakarta, ibu kota di Yogyakarta, perundingan di Kaliurang, siaran berita ABC, siaran pemerintahan Belanda, konferensi New Delhi, sampai sidang PBB dipancarkan dengan perspektif nasionalisme Indonesia. Demikian juga dengan komunikasi di antara para pejabat PDRI yang dijaga kelangsungannya sejak Januari 1949. Terutama antara radio di Aceh di mana Kolonel Hidayat Marta Atmaja bergerilya dengan gubernur militer di Koto Tinggi dan Syafruddin di Bidar Alam. Pada saat yang bersamaan, PDRI kerap mengirim sinyal dan pesan ke India. Komunikasi dengan Jawa baru mulai terjadi di akhir Januari 1949 dengan memanfaatkan radar Auri di Bayan. Jalur komunikasi dengan Jawa semakin intensif selama bulan Februari. Konsolidasi ini dilakukan menjelang peristiwa penting yang juga berperan untuk menunjukkan betapa Indonesia masih ada di peta dunia, yakni serangan umum 1 Maret 1949. Serangan umum 1 Maret atau dikenal juga dengan peristiwa 6 jam di Jogja terpancar luas ke seluruh penjuru dunia.
Peristiwa ini menjadi bukti nyata kebohongan militer Belanda yang menafikan kemerdekaan Indonesia. Ketika dunia internasional mengetahui keberadaan pemerintah Indonesia yang masih hidup dalam bentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia, dukungan diplomatik semakin menguat. Seruan solidaritas lantang disuarakan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Kesamaan nasib dan sejarah sebagai sesama bangsa berjajah menyatukan negara dan bangsa yang baru saja merdeka dan mereka yang masih berjuang melepaskan diri dari kolonial barat. Serangan bom 1 Maret dan gencarnya pesan radio yang terpancar di seluruh penjuru dunia memberi tekanan besar kepada Belanda. Apalagi saat itu banyak jurnalis Belanda dan media barat yang sedang melakukan peliputan di Yogyakarta. Mereka datang untuk meliput kegiatan Dewan Keamanan PBB yang sedang mengancam perundingan antara Indonesia dan Belanda. Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan maklumat untuk menghentikan perang. Reaksi kecaman terhadap Belanda datang dari penjuru dunia. Bahkan kecaman datang dari para jurnalis Belanda sendiri atas invasi yang dilakukan bangsanya ke Indonesia. 14 April 1949, perundingan antara Indonesia dan Belanda digelar PBB di Hotel des Indes, Jakarta sebagai solusi jalan buntu peperangan yang terjadi pada Crush kedua. Mr. Muhammad Rum menjadi wakil perundingan dari Indonesia atas mandat Soekarno dan Hatta. Van Rooyen sebagai wakil kerajaan Hindia Belanda. Perundingan berlangsung alot sampai akhirnya ditutup dan ditandatangani kedua belah pihak pada 7 Mei 1949. Perundingan yang kemudian dikenal sebagai Perundingan Rum-Rooyen ini menyepakati beberapa hal penting. Antara lain, gerilya pasukan Republik akan dihentikan. Pemerintah Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Dan pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta. Sementara dari pihak Belanda, tentara Belanda harus menghentikan semua bentuk operasi militer di Indonesia. Pelaksanaan perundingan penting ini sayangnya meninggalkan noda sejarah yang tak mudah dilupakan. Petinggi-petinggi Republik tidak melibatkan PDRI yang kala itu menjadi pemegang mandat pemerintahan dalam perundingan mereka. Situasi gawat darurat di masa itu telah menambahkan peran PDRI yang menjaga nyawa Republik dengan berjuang di belantara rimba Sumatera. Inilah potret bersejarah pertemuan pertama Syafruddin Prawira Negara dan Jenderal Sudirman sejak masing-masingnya bergerilya di belantara Sumatera dan Jawa. Foto ini diambil oleh Franz Mendur pada upacara penyambutan Soekarno-Hatta sepulang dari penjara pengasingan pada 10 Juli 1949. 3 hari setelahnya, Kabinet Darurat PDRI melalui Syafruddin menyerahkan mandat kuasa sepenuhnya kepada Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini menandai selesainya tugas dan perjuangan yang telah diamanatkan kepada PDRI. PDRI telah kembali menjadi RI. Meski dibentuk dalam suasana gawat dan diberi nama darurat, PDRI tegak berdiri selama hampir 8 bulan. Dari pedalaman rimba Sumatera, PDRI telah memenuhi dharma bakti, membela dan menjaga nyawa Republik ini. Lebih dari itu, PDRI bahkan mampu memimpin gerilya semesta yang membuka mata dunia atas eksistensi kemerdekaan Indonesia. Perjuangan PDRI bisa jadi telah selesai. Jawaban atas peristiwa itu kini tinggal tertutup di buku-buku secara resmi. Namun semangat nasionalisme masyarakat Minangkabau akan pernah bisa dilupakan. Tak terhitung pejuang